Gak terasa ya. Suaranya mantap. Harusnya kurang ini lagunya. Iya kok cuma sebentar ya rasanya. Cuma sebentar. Nanti kan belum nyampe. Oh. Nyampe dulu. Nah. Oke. Dimas Diajeng dan Netralis dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama kami di podcast Cedik Geni di edisi yang ke-74. Tentunya masih bersama saya Rina Prameswari dan rekan saya Itu Suarsono. dan ada yang di sana Shiro Lawe. wah, tentunya di podcast Cedik Geni. Nah, Dimas Diajeng dan Netralis di episode yang ke-74 ini kami menghadirkan narasumber yang sangat top banget. Siapakah beliau? Beliau adalah Kang Mas Willy Santoso Juanda. Ini sebagai apa ini? Ini yang punya bandara itu. Oh iya, Bandara Juanda ya. Nama belakangnya ya Juanda. Ini sebagai komposer, produser lagu Bundaran Fleko Tuban. Wah, mantap sekali. Nah, Dimas Diajeng sebenarnya ada apa sih di Bundaran Fleko Tuban itu ya? Kenapa kok? Di sana itu masih bunder enggak sebenarnya? Iya, atau sudah kotak atau prisma atau segitiga gitu, kok bundaran gitu. Kok nggak bulatan gitu loh? Iya, kok Kan bulatan. sama, bundaran. Iya. Nah, sebelumnya kita sapa dulu Dimas Diajeng. Selamat datang Kang Mas Willy. Terima kasih. Bagaimana kabarnya, Mas? Kabar baik. Baik. Kita santai-santai aja ya, Mas, ya ngobrolnya. Yang los aja lah. Los. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, Mas, ada sesi yang harus dilalui nih, Mas. Namanya sesi pantik api. Sebelumnya udah tahu apa belum sesi Belum pantik tahu. api? Belum tahu. Nah, berarti Kang Mas Willy harus sering-sering nonton Cedik Geni. Siap. Setelah ini ya biar tahu apa itu pantik Sengaja api. nggak saya bocori. Oh begitu. Iya. Mantap. Biar mikir. Nah, Kang Mas Willy, di sesi pantik api ini ada 10 pertanyaan dengan 2 pilihan kata yang harus dipilih salah satu dan dijawab secara cepat oleh narasumber nih, Mas Willy. Nah, bagaimana, sudah siap Mas Willy? Gak boleh banyak mikir, Pak. Iya, pokoknya harus sat-sat buat sat-sat ya. Iya. Nah, Mas Willy, Oke. yang pertama, ide atau kreativitas? Ting. Ide. Tong. Ide. Ide. Harmoni atau simfoni? Harmoni. Karya atau cipta? Karya. Rencana atau tujuan? Tujuan. Ritmis atau dinamis? Dinamis. Kerlip atau gemerlap? Kerlip. Vokal atau latar? Latar. Gelap atau malam? Gelap. Panggung atau ekspresi? Ekspresi. Yang terakhir nih Mas Willy, harus lebih sat-sat lagi. Direct atau operator? Direct. Direct. Harus lebih suka yang langsung ya daripada mengoperasikan begitu. Nah, Mas Willy, sebelum kita ngobrol apa ya istilahnya panas lagi, ini aku yang bagian mantik dulu nih. Ini udah panas. Iya udah panas ini. Cetek ya. Baru beli tadi. Baru beli. Nah, Mas Willy sebagai produser nih Bundaran Fleko Tuban, mungkin bisa diceritakan sesuai dengan tema pada episode kali ini. Sebenarnya apa sih itu Bundaran Fleko Tuban? Sebenarnya ada apa di Bundaran Fleko Tuban itu, Mas Willy? air Mungkin mancur. bisa diceritakan mungkin. itu. Nah, Ada mancur ya. air mancur. Ayo mancur. Ya kebetulan Iya. waktu itu dengan almarhum Mas Didi di bawah pohon dingin itu. Yang di pojokan itu? Iya, pojokan dapat ide. Wah ini bagus ini. Tolong Pak Willy ada kertas sama pulpen. Terus Mas Didi yang dapat ide itu ngomong, saya disuruh mencatat. Setelah jadi terus dibawa ke studio untuk disempurnakan lagi jadi lagu Bundaran Fleko itu. Waduh. Sesingkat itu kah? Sesingkat itu Sesingkat kan? itu. Ceritanya barangkali
yang melatar belakangi ada ketertarikan. pasti tiap lagu itu punya makna ini ya, nama tempat. Apakah itu menjadi ciri khas? Ya, itu memang tujuannya untuk menunjukkan kalau setiap kota punya ikon dan diharapkan Bundaran Seriku itu menjadi ikon. Oh. Itu tadi ceritanya ya. Terus setelah itu perjalanannya sampai ke recording dapur rekaman atau gimana? Ya, sampai recording ke dapur rekaman. Ada penyanyi-penyanyi dari daerah yang kita rekrut, kita angkat untuk melakukan itu. Berapa lama itu Mas dalam satu kali proses untuk pembuatannya itu, produksinya itu? Cukup lama Mbak waktu itu ya, karena bolak-balik terus ya. Panjang. Panjang, kita ke studio bolak-balik berkali-kali. Ada yang salah nadanya, kita balik lagi. Ya saat itu betul-betul kita masih belum memanfaatkan, belum ngerti lah waktu itu bahwa teknologi. belum memanfaatkan secara maksimal teknologi. Baru setelah saya dari Jakarta, nah itu baru ternyata kita nggak usah repot seperti itu gitu. Setelah dari Jakarta saya baru ngerti, baru ngeh itu. Waktu itu belum ngerti, jadi tiap kali take vokal mesti balik Tuban ke Jawa Tengah studio. Berarti kayak masih sistem analog gitu ya? Kalau analognya enggak, sistem di studio udah digital. Nah, cuman kita yang belum memanfaatkan secara maksimal teknologi untuk itu gitu. Dan waktu itu memang keterbatasan ya. Jadi kita masih secara konvensional kesana kemarinya, padahal nggak harus begitu. Ini artisnya saya nggak asik dari Tegalagung Mbak. Tegalagung mana ya? Tegalagung yang banyak. Itu yang dengan Mas Didi itu Mbak Nur ya. Mbak Nur KDI. Kemudian itu ada Vera itu dari Bojonegoro sama Lia. Terus yang satu Sinta itu dari Jatirogo. Pada kemana ini? Nah ini orang-orangnya nggak tahu saya. udah lost kontak. Iya. Jadi terus buat satu album ini berapa lama? Iya. Prosesnya. Ini dua ini kan hampir bersamaan kalau nggak salah. Iya, dua itu langsung bersamaan. Berapa lama ya? 2016 sampai 2017 lah. Jadi itu satu album ya. ini Hampir setahun. Istimewa. Benar-benar tegar ya. Perjuangan satu album. Tapi memang cerita yang ini yang melatar belakanginya memang cukup dramatis waktu itu ya. Iya. Ada banyak cerita lah di sana. Iya. Karena di samping itu memang almarhum Mas Didi Kempot juga mengendal secara langsung dan orangnya memang sangat humble dengan siapapun jadi saya yang cerita. Ini lah kok saya yang cerita. Karena kalau sebenarnya pindah ya makanya. Mentang-mentang di sini ada dia. Iya. Ini loh. Didi Kempot nickname ini ya. Ini loh. Ternyata ada Pak. Ya, Dimas Diajeng ya. Saya sedikit promo nih. Ada di albumnya Didi Kempot salah satu namanya di Big Name. Nah, di Big Name ini salah satu personelnya ya ini Mas Pito, drummernya ini pojok ini. Nah, Saya drum itu. Saya nyanyi. pamer sekarang. Gimana Mas Didi ceritanya dulu tuh, sejak awal sampai akhir itu? Iya. Kan panjang banget ceritanya. Panjang banget. Jadi awalnya ini los ya berarti. Iya, los. Berawal dari apa sih? Motivasinya apa? Kok tiba-tiba jadi produser itu loh? Iya, dulu pada awalnya itu saya kan pengelola salah satu kafe. Kemudian ada Raperda. Raperda itu tentang minuman beralkohol. Minol ya. Dari situ Pemda menghendaki ada prestasi dari usaha karaoke. Itu apa? Waktu itu disarankan untuk mengirim ke Jakarta. Dalam hal ini seperti niru jejaknya Mbak Nur gitu. Nah, yang dikirim siapa? Yang dikirim adalah rekan-rekan dari pemandu lagu. Itu kan hal yang kecil lah kemungkinan sekali untuk menang gitu ya. Terus ada alternatif lain apa? Ya kebetulan waktu itu Dinas Pariwisata punya proyek itu bersama Mas Didi. Terus dari sekian pengusaha yang mumpuni, mereka menilai dari pihak kami gitu. Oke, karena ya background dari keluarga saya kan dari
Papi saya kan musisi, juga pernah rekaman. Tuh, jadi ditunjuklah kami untuk handle itu. Oke, nggak apa-apa, kita jalankan. Terus itu kan ada 2 album ya. Iya, 2 album. Nah, yang satu album itu lomba kan, waktu lomba cipta lagu oleh Dinas Pariwisata kan. Itu juara satunya kita buatkan album. Kemudian dari kita di cafe itu punya orkes yang loyal. Ya otomatis kita setelah kita tampilkan berkali-kali secara online ya di Jawa Post TV, mereka pengalaman jam terbangnya udah mumpuni, ya ada kesempatan untuk masuk dapur rekaman. Jadi kita langsung prioritaskan. Tapi nggak salah ya, dapur rekaman atau dapur Dapur masak. kan dapur rekamannya dekat dengan dapur masak. Tapi yang istimewanya Mas ya di album yang ini nih, Mas Willy ini selain produser juga ternyata ya di sini juga ada karena ciptaannya, juga penyanyinya. Itu bukan ciptaan saya. Yang di situ bukan ciptaan saya. Kebetulan waktu di studio saya diberi sama itu Pak Lis itu 3 lagu ya. Vokalnya. Untuk menyanyikan 3 lagu. 3 lagu. Penyanyi juga di sini. Oh iya. Vokal. Oke. Ini semuanya di Jawa Tengah kan rekamannya? Rekamannya di Jawa Tengah semua. Ya. Ada kendala waktu itu? Ya itu kendalanya bolak-baliknya itu. Terus kan itu kita handle 2 grup ya. Kadang-kadang nggak lengkap gitu. Pernah sekali tempo kita udah take untuk saksofon di Bojonegoro, udah sampai sana ternyata personel juga batal nggak datang. Jadi sudah sampai studio Jawa Tengah kita balik lagi. Batal sepihak. Ada masalah. Konflik nggak? Banyak. Oh banyak sekali konflik yang ada. Ya diceritakan itu nggak habis-habis itu. Jadi guys, memang pembuatan suatu album itu nggak gampang, nggak mudah. Menyatukan banyak visi misi kepala pemikiran luar biasa. Ya. Dan Mas Willy bisa ya, ternyata. Apalagi saya tukang pukul, wah gebek gue. Tukang pukul tapi di belakang sendiri. Itu masalahnya. Kalau pengalaman kerjasama dengan almarhum Mas Cici? Ya. Sebelumnya sih saya belum kenal. Itu saya dikenalkan oleh Dinas Pariwisata. Setelah itu ya makin sering intens ya untuk komunikasi sering. Bahkan terakhir sebelum beliaunya dipanggil Tuhan, kita juga sempat ke Solo diundang ke sana. Nah, waktu yang terakhir itu saya sama istri ya, yang sebelumnya sama anak saya tadi itu Alex itu. Nah dari sana yang terakhir itu diberi 1 lagu oleh timnya Mas Didi yang tadi dibawakan itu nanti untuk project selanjutnya itu yang akan kita. Itu lagu baru. Lagu itu sudah pernah dilakukan, cuman kayaknya nggak sampai booming banget gitu. Nggak sampai publis gitu. Nggak sampai sempat sih keluar di kaset tapi nggak sampai booming gitu. Berarti dulu yang nyanyikan siapa? Ada dari grup 1 band gitu. Terus oleh Mas Street dinilai wah suara Alex cocoknya yang ini gitu. Kita dikasih lagu itu untuk Alex. Kabar Mas Trit gimana sekarang? Sehat, Sudah lama. tambah gemuk. Masih sering ke sana? Sementara waktu pandemi ini kita nggak bisa ke sana sini ya. Kecuali terpaksa banget baru ya urusan yang urgent ya. Tapi kalau project masih dilakukan di sana? Kalau project tetap lah kita sana itu pasti ya. Cuman untuk waktu pandemi ini sementara kita stop dulu. Terus kira-kira lagu tadi itu dipublis kapan itu? Targetnya kapan? Iya. Nah nanti. Project itu. Karena tadi pilihannya adalah tujuan. Iya, betul. pilihannya tujuan. Tujuan. Saya waktu terima lagu itu dengan usia Alex saat itu, dia belum bisa waktu pertama kali itu, belum bisa merasakan feel-nya. Iya. Nah ini saya lihat sudah mulai ada feel-nya. Jadi ya tinggal nunggu kapan dia kosong. Apalagi kalau sudah masuk detik geni, feel-nya pasti ini dapat. Masuk. Iya ini kan geblengan di sini. Ini kawah Condro di Mupo. Wah, gembleng pasti. Iya. Kawah Condro di Mupo. Jadi Nah. banyak orang gemetaran masuk ke sini. Yang diundang Nono itu banyak sekali namanya. Yang diundang bulat tidak tahu. Karena kawah tadi. Nah,
Pak Willy, saya mau tanya gini, Pak Willy lebih suka genre musik yang seperti apa? Pop, klasik, atau jazz, atau seperti apa, Pak? Saya pada dasarnya suka semua ya, tapi yang paling suka itu ya rock sih. Rock. Rock, slow rock itu paling suka. Kenapa itu? Mas? Sesuai dengan karakter. Oh, sesuai dengan karakter. Tapi yang banyak dinyanyikan malah lagu gini-gini. Rock kan punya rahasia. Rahasianya juga kalau dibuka iya, lah itu. nggak rahasia lagunya Mungkin ada sosok siapa ya? Penyanyi yang diidolakan mungkin Mas Willy? Ada. Siapa itu Mas Willy? Kalau untuk lokal, untuk maksudnya nasional ya, Iya. Ari Lasso sama Judika. Wah. kalau Kenapa? masih internasional kalau internasional Kalau Kalau internasional, internasional, Still Heart sama Bon Jovi. ini tinggi-tinggi nada-nada tinggi nih. Oh iya. Pilihannya yang punya nada-nada tinggi. Tapi tadi kan saya dengar nyanyikan lagu Singa Putih itu. Oh iya, White Lion. White Lion. Ya. Saya terkesannya gini, Mas Bibit. Pernah waktu itu di tahun 2013, kebetulan kami dapat undangan dari Guinness After Day. Nah di situ bintang tamunya Kotak untuk band nasionalnya, kemudian untuk bintang internasionalnya Firehouse sama Still Heart Oh, di mana itu? di Grand City Mall Surabaya. Surabaya. Wah, mantap mantap. Nah di situ ya saya boleh katakan itu hadiah terindah buat saya karena besoknya saya kan ada acara ke Kalimantan. Nah ternyata ketemu di Juanda. Dari rombongan dari Guinness After Day bersama Firehouse dan Still Heart akan melanjutkan tour show-nya kalau nggak salah itu ke Medan. Kita ke Kalimantan, beliau-beliaunya ke Medan, ketemu di bandara. Nah di situ sempat kita duet gitu, sama Still Heart di syuting juga. Ada foto-foto, cuman istri saya yang bawa ini videonya. Amazing. Terus dari situ akhirnya Ya memang dari dulu kan sudah ngefans ya sama, jadi istilahnya wah ini kapan lagi bisa ketemu, bisa 1 meter gini duet bersama I live my life for you. Nah itu yang Firehouse. Terus yang Siskon juga gitu, itu saya Still Heart. She's gone out of my Siskon life. juga mampir ke bandara itu Siskon. Iya dua-duanya. Yang mana Siskonnya itu? Miss Jan adanya. Nah itu. Johnnya ini yang mana itu? John toh? John siapa itu? Ya. Sis John. John kok Sis? Mas, kalau produser lain ya, mesti ngeluarin album itu nggak langsung berbareng. Ini kenapa dalam tahun yang sama ngeluarin langsung 2 album bikin? Iya. Pertimbangannya apa sih? Pertimbangan saya. Ya karena mereka sudah layak untuk ditampilkan Barengan. ya. Begitu selesai jadi album itu kita langsung kerjasama dengan sponsor kita, boleh disebut? Boleh. Boleh ya. Dari Bali High dan dari Guinness. Dari Bali High mensupport untuk kegiatan ini, rekaman recordingnya. Dari Guinness kita show tour sekian kota. Oh. Ya. Support ini dalam bentuk apa ini? Jadi setiap recording ada disediakan ini gitu, bukan? Nah, jadi kita itu mereka siap cover. Oh, Ya seperti itu. dari ini Di biaya ya. cuan ya. Jadi kan Kirain di sehubungan support dengan- itu kan setiap rekaman disediain Oh, produknya, kan rumah aja. karena itu sehubungan Mas Irul, sehubungan dengan waktu itu raperda untuk perdanya Ihol itu ya. Tapi akhirnya raperda itu jadi perda atau Jadi perda. Jadi perda ya. Ah, Terus prestasi yang mau diangkat akhirnya jadi yang mana? apanya itu? Prestasi yang tadi rencananya ngangkat apa seniman? Ya ini kan seniman-seniman dari Tuban sendiri dan Ya. sekitarnya ya. Itu kita masukkan dalam situ ya, kita angkat prestasi mereka. Kemudian untuk model ini ya kita sesuaikan, yaitu apa, dari pihak kafe, karyawan, karyawati, pemandu lagu itu kita libatkan di situ. Jadi ada yang dari pemandu lagu kita panggil dari penari, pelatih tari, rias semua. Jadi di situ model-modelnya mereka semua. Dari karyawan, DJ itu jadi model-model semua. Nah setelah itu Mas Willy kan saya lihat waktu itu saya dengar juga punya album.
Oh, ya. Yang di Jakarta itu ya. Project single. Single. Oh single ya bukan? Single. Oh single. Iya. Sebenarnya waktu itu mau nambah sih. Jadi di bulan Oktober, November, Desember itu ya kita kan promo ya, promo single itu ke Jakarta, Bandung, Bekasi, Bogor. Terus untuk radionya kita spot itu sampai 10 kota besar. Kebetulan di Medan single saya nomor 1 beberapa minggu. Nah sebenarnya waktu itu di radio Karlupa. Ya waktu itu sempat beberapa minggu di tangga teratas dari pihak ini Mas, kita kerjasama dengan Mas Kohar ya. Mas Kohar Color, timnya produksinya itu di Jakarta. Ayo habis ini kita harus ke Medan. Nah kebetulan Desember itu kita ada trouble di Tuban. Ya tapi terlalu lama saya tinggal. Jadi aduh mateng. Jadi awalnya saya balik lagi. Terus saya sayangnya di situ sebenarnya sih. Itu yang lagunya itu genrenya apa? Itu Melayu. Pop Melayu. Rock Melayu. Pop Melayu. Pop Melayu. Ya. Pop Melayu. Kayak ST12 gitu ya. Ya mirip gitu ya, mirip ST12, mirip saya kayak Exis gitu ya. Bayang, masuk saya betul di Medan itu pas. Di Medan. Terus tapi waktu itu terus gimana kabarnya itu? Ya setelah itu Lagu itu. Apanya? Lagu itu mana akhirnya? Ya otomatis kan. Lagu sekarang itu kan bertahan berapa lama ya? Nggak lama kan dibanding kayak dulu kan. Iya. Kayak gitu ya akhirnya ya kesalip lagi. Itu ciptaan siapa, Mas? Ciptaan Mas Kohar. Itu recording di Jakarta berarti ya? Saya ya recording di Cibubur. Ya. Terus untuk syutingnya di Ancol. Bisa dilihat di YouTube apa yang kau lakukan. Judulnya apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Nyolong tonggo. Ya. Nah, kan lagunya ada di Nyolong Tonggo ini. Tonggonya Peter Pan. Di colong tonggo. Tonggo di Sopo. Terus rencana Mas Willy Kedepannya? ke depan Ya ini saya dapat wejangan ya dari Mas Kohar, juga dari salah satu pengusaha di Tuban yang cukup ternama. Jadi idemu bagus, cuman sebelum kamu ngangkat orang, kamu harus ngangkat dirimu sendiri dulu. Ya, jadi oke, ini kan karena kita di pick up ya, jadi no problem. Tapi untuk selanjutnya, kalau andai kata mau mengangkat lagi, itu jangan dulu sebelum kamu kuat, sebelum kita sendiri punya basic yang benar-benar. apalagi memang tidak mudah ternyata. Memang tidak mudah. Dunia apa namanya? Recording ya, di industri musik itu memang nggak mudah. Apalagi sekarang industri musik juga masih pakai pola-pola konvensional atau gimana? Kan sekarang industri musik juga lagi terpuruk kan dengan adanya teknologi media sosial. Justru sekarang ini kan kenapa kok begitu cepat redup ya, cepat naik cepat redup karena bikin musik lebih mudah. Kita pakai laptop gitu dengan software gitu aja udah jadi. Iya, aplikasinya sekarang banyak sekali. Apalagi sekarang smartphone sudah mulai juga kan, sudah mulai merambah ke situ juga, jadi lebih mudah gitu. Semua alat bisa masuk di situ. Mudah banget. Lagu yang muncul ketindihan lagu baru terus ini hilang Cepat. Karena waktunya cepat sekali sekarang. Jadi kalau nggak benar-benar yang apa ya, Berkesan. nah itu Berkesan di hati. zaman sekarang aja nggak bisa nyanyi bisa jadi penyanyi. betul. Suara fals bisa jadi Yang penyanyi. penting bisa joget. Iya. Yang penting bisa joget. Dan viral. Habis project yang itu masih ada lagi mas sebelum di Jakarta itu. Ya. Apa itu? Habis dari Jakarta sih ada lagi. Abis dari Jakarta. Lagu apa itu Mas? Lagu untuk bapak kita Kapolres sama Wakal gitu. Sudah lama berarti ya? Ya waktu itu kan booming kan, dari kepala Kapolres itu kan bikin lagu. Ayo Pak kita ada lagu juga. Itu waktu itu yang nyiptakan yang bakti polisi itu personel polisi juga banyak loh. Mbak yang personel polisi itu pinter-pinter loh, berbakat itu banyak loh ya. Ada satu namanya Pak Arni itu. Siap. Waktu itu Kapolresnya Pak siapa ya? Waktu itu Pak Fadli. Oh Pak Samad. Terus Pak Wakanya Pak Muswara. Oh iya. Cuma sebentar tapi di depan. Iya sebentar. Perasaan Pak Arni itu semuanya bisa ya? Pak Arni bisa semua. Sembarang kali bisa ya. Multi talent. Multi talent ya. Nemen loh.
Ngelawan ya Jadi, iso. Iya. Bikin wong iri kok wong iku. Iso sembarangan. Talenta. Kiri apa kanan? Kayak nganan aja deh. Multi talenta. Mas Billy sekarang sudah nggak pegang kafe ya? Enggak. Terus rencananya? Depan ini Sekarang kegiatannya apa? Di rumah, di usaha, bisnis atau apa? Oh ya, saya sekarang ini kan di herbal. Iya, Pak. Di herbal, di minyak kutus-kutus. Kemudian kita juga kerjasama dengan peternak madu. Ya. Terus ada ya pernak-perniknya lah termasuk itu. Ternak madu di mana itu? Ternak madunya di Jawa Tengah. Jauh. Ya. Itu madu liar atau madu murni ya gimana gitu? Kan biasanya madu Kita ada taruh beberapa di macam. ya kita piara ya, piara tapi itu ladangnya luas. Jadi ya nanti kebetulan kita spesialis di 2 macam, kelengkeng sama kelanceng. Yang kecil-kecil itu hitam-hitam. Itu madunya luar biasa. Ya. Sudah produksi berarti? Sudah jualan juga mas. Biasanya didistribusikan kemana saja itu Mas? Iya. Ya kemana-mana. Oh, kemana-mana. Ya. Paling banyak peminatnya di daerah mana itu? Ya untuk Tuban sendiri sih lumayan ya. Terus kita juga pernah kirim ke Jakarta, ada Bekasi, Kerawang, Kalimantan, Madura, Malang. Ya kita kirim juga sana. Via online. Si. Ya via online. Iki wis belara tekan dindi. Aku balik ini mana? Iki kabar album iki sempat booming ora? Album itu Bundaran Seleko. Sempat booming ora ini? itu boomingnya kita kan waktu roadshow. Roadshow ya. Waktu roadshow booming, jadi istilahnya kita disambut dengan baik ya. Wah ini artis apalagi backgroundnya dari Mas Didi. Ya. Ya. Cuman ya kendalanya ya itu tadi personnya. Ya yang isi di belakang ini ya, yang sebagian ini ya. Jadi apa ya istilahnya ya mohon maaf ya sebelumnya. Ada semacam ini. Kalau sudah album itu mereka merasa artis itu sebaiknya jangan gitu loh mas. Ojo kematis, burung wayahe. Nah, ini justru baru mau melangkah menuju ke situ gitu. Itu biasanya namanya disebut sindrom. Nah, itu saya sering, itu pun saya datangkan kan Mas Keluar dari Jakarta untuk membimbing itu dari awal. Ya, tapi ya itu tadi karena istilahnya ya kayak ketiban ya langsung overacting masing-masing gitu. Termasuk Big Name juga berarti ya kemarin ya? Enggak. Ah itu biar masukin. Saya tandelik saja. Iya jadi ada katanya pelosor ini tahu kata sindrom. Termasuk ini juga berarti ya. Big Name. Saya sudah biasa jadi artis. Kalau untuk roadshow-nya kemana jadi waktu itu? Rusun ya? Iya. Ke kota mana saja? Tretes, Mojokerto, Lamongan, Kediri, Tulungagung, Madiun, lagi lupa saya. Oh yang 10 kota ada. Kalau kata ini yang album ini. Kalau yang album ini, Nah ini Mas Pipit yang jawab ini harusnya. ini masih Tretes juga ini. Banyak itu bu. Mbak, ini masih pindah Tretes loh album ini. Banyak juga itu. Banyak masalahnya. Banyak masalahnya kalau itu. Tapi ini tour juga mas. Tour. Kalau yang Big Name ini, Iya, tournya kemana aja ini? Kediri aja. Iya. Situ toh. Kan mulai kampung aku pulang Pulang kampung. kampung. Iki sih gak tour mas, itu mudik mas. Sampai ngibur orang tua nih dewi. Pulang kampung. Gak sendiri. Boleh itu ceritanya ini. Pas mau tur ke Kediri itu ada peristiwa besar di Bengawan Solo. Nah, itu jadi kita ini menggabungkan dua dunia yang sangat berbeda dengan kesibukan kita tiap hari yang berbeda itu luar biasa sekali. Saya sore negat itu di jembatan. Tak badai habis liputan. Itu malam habis dari Kediri juga saya pegang laptop terus barangkali ada perkembangan itu saya pasti garap juga. Terus makan di Baban juga jam 3 kalau nggak salah itu juga buka laptop ada perkembangan kirim. Itulah uniknya. Kalau yang Bundaran Seleko ini di kota mana yang paling meriah pas turnya ini? Yang meriah itu saya ingat kafenya tapi lupa kotanya apa ya. Madiun sama Kediri. Sambutannya luar biasa ya? Luar biasa banget. Bos, yang luar biasa itu seperti apa? Madiun, Kediri sama
apa ya, penontonnya itu sampai ini ya, beda lah, antusias. Sampai histeris. Ya istilahnya apa ya, nyambutnya itu kayak orang awam ya, umpama katakan artis Jakarta datang, nah kayak gitulah. Heboh banget waktu itu di Madiun, terus di Tulungagung sama di Kediri. Ini berarti termasuk yang namanya Willy Oke ini dimintai foto-foto bersama. Saya malah delik. Karena tujuan waktu itu kita ngangkat dulu yang trio belut itu. Mas delik mereka ini gonyonya paling. Oh enggak. Makanya tadi kan bilang vokal atau latar. Belakang aja. Di belakang aja. Layar ya. Tapi nyanyi. Belakang. Di belakang vokal berarti apa? Background. Pegang gendang. Jadi kabel. Banner. Di belakang vokal. Salah-salah backdrop. Ya barangkali Mas Willy pengalaman tadi bisa disampaikan yang lebih untuk memotivasi. Kan sekarang juga banyak seniman-seniman yang lagi booming dari daerah-daerah. Dan ini kesempatan dari seniman daerah memang karena di era teknologi yang sangat cepat ini perkembangannya semakin dimudahkan, bahwasanya musik tidak hanya milik mayor label waktu itu kan sangat sulit kita masuk ke sana. Nah sekarang pintu itu terbuka lebar. Mungkin barangkali Mas Willy punya kejangan, punya motivasi untuk teman-teman seniman yang di luar sana. Ya untuk yang ini ya, dari sedikit pengalaman, pengalaman banget, enggak sedikit pengalaman ini. Nomor satu, perjuangan perlu ya. Yang nomor dua, jangan lupa pada kulitnya lah gitu. Jadi perjuangan ini jangan terus baru istilah gini, kalau kita menabur jagung baru tumbuh, baru panen langsung dipakai hura-hura gitu. Jangan kayak gitu loh. Maksudnya gini, jadi album udah keluar, ikutilah alur gitu loh. Sebenarnya waktu itu ini dari Jawa ya, dari Jawa Timur, kita harusnya ke Kalimantan. Roadshow lagi ke Kalimantan. Tapi apa, di akhir malah kita mau menjadikan mereka bintang star ya. Protol satu, bahkan nyanyinya terakhir saya tanya, loh kamu kok nggak muncul kemana? Terima job, berapa job sekian? Ya udah, saya nggak bisa ngerubah nilai kamu gitu loh. Nilai kamu seharusnya 10 kali lipat, 20 kali lipat dari itu, ya kamu sudah terima segitu, ya itu kapasitasmu segitu, saya nggak bisa nambah. Artinya dari diri sendiri itu butuh semacam apa ya? Jangan kagetan gitu loh. Maksudnya, ya baru keluar gini, wih aku artis, jangan gitu loh. Maksud saya, ayo saat ini sudah keluar, ini senjata kita, ayo kita berjuang, harusnya gitu. Iya. Gitu loh. Nggak terus langsung satu persatu, aku lu artis, bukan gitu. Penasaran. Gimana sih jadi masa jadi artis seperti itu? Apalagi yang dimiliki adalah seniman. Seniman itu paling angel totoan susah. Sebenarnya enggak, Mas Wibit, sebenarnya enggak. Itu pandangan lama kalau saya lihat. Iklan. Katanya seniman itu sulit, enggak juga. Sebenarnya mereka gini loh, kan image lama bilang seniman tuh harus mut-mutan. Iya. Enggak juga. Kalau mereka udah profesional, itu enggak perlu mut. Dimana dia, itulah dia. Langsung. Gitu loh. Harus siap. Nggak bisa terus. Aku nggak mute, nggak bisa. Nah, Terus terhadap ini ya, maaf ya, seniman nggak memandang gini banget kok. Aku tampil mau bayar berapa? Oh enggak, seniman nggak gitu. Kecuali kalau mereka punya nama, orang sendiri akan dengan sendirinya akan apa ya, segan gitu. Betul. Sebentar Mas Willy, iya ini ada yang lewat ini. Oke. Mana ya? Kita nanti kembalikan moodnya lagi. Ini ada yang lewat nih Mas Willy. Nah, Dimas Diajeng dan Netralis di podcast Cedik ini tentu ada sponsorship yang sangat mendukung kita. Di antaranya ada SSCI, Solari Survey Center Indonesia. Nah, bagi juragan-juragan atau pengusaha nih yang butuh jasa buat survei politik, sosial, masyarakat, budaya, dan segalanya ekonomi, bisa banget ini langsung ke SSCI. Dan ini ada dari Tuban Agung Makmur, menerima jasa konstruksi interior rumah dan eksterior rumah maupun gedung-gedung. Bisa menghubungi di Bapak Haji Gunawan ya. Terus kemudian ada lagi nih bagi Dimas Diajeng yang mau investasi rumah, langsung ke Gria Asri Bogoran.
Nah, untuk lokasinya berada di Jalan Bogoran 1, RT 6 RW 18, Penambangan Semading, Tuban. Menyediakan rumah bebas desain dengan harga mulai 207 juta saja, dengan rumah tipe 45, luas tanah 70 meter persegi. Nah, untuk pembayarannya bisa 3 tipe nih Dimas Diajeng. Yang pertama cash, yang kedua cash tempo, yang ketiga kredit bank. Nah, bisa menghubungi di Pak Yudi 0812 3299 3189 dan juga Mas Wildan di 0823 3307 1672, atau Dimas Diajeng langsung bisa ke studionya Titik ini di Jalan Panglima Sudirman nomor 10 Tuban. Sudah ada yang lewat, berarti nanti kita kembalikan moodnya lagi. Bisa dilanjutkan lagi nih ya Mas Willy. Siap. Bagi seniman itu tidak terlalu mematok harga atau memasang fee seberapa dia dihargai, namun biasanya itu lebih menghargai kreativitasnya, mungkin bisa begitu ya Mas Willy ya. Dilanjut lagi Mas Willy mungkin. Jadi yang lebih parah lagi di proyek itu ada beberapa ya saya nggak usah sebut nama lah, nggak enak ya. Ada yang mengaku-ngaku padahal diwawancara oleh media, ngaku-ngaku itu proyek dia gitu. Padahal bukan. Murni kan dari saya semua gitu. Jadi yang perjanjian, notaris apa saya semua. Itu kan. Nah, itu diaku-akui milik yang ngaku itu tadi ya. Yang susah siapa, yang ngeklaim siapa. Nah, itu loh. Saya sampai denger itu, baca berita, saya sudah nggak apa-apa lah. Jadi apa ya istilahnya ya, dan itu nggak satu orang aja loh, beberapa orang mereka gitu semua gitu loh. Jadi saya gini oh ini kaget, anak-anak ini kaget gitu loh. Butuh branding. Jadi butuh basic yang padahal itu saya panggilkan Mas Kohar apa itu karena beliau udah lebih dulu ya, pengalamannya lebih banyak banget jam terbangnya ya. Bukan hanya di Indonesia, juga di Malaysia, di mana kan kebetulan Mas Kohar juga keluarganya Malaysia. Nah itu ngasih wejangan itu nggak kurang-kurang gitu loh. Kamu harus istilahnya kalau mau panen ya harus mau nabur gitu loh. Nabur ya? Iya, nabur. Habis nabur, nah bukan terus nabur terus berharap itu tumbuh, enggak. Itu harus dibaca, harus diairi, dirawat, dipupuk. Ini bersama-sama karena tim. Nah ini enggak. Begitu muncul itu lepas satu-satu. Ada yang lebih parah juga, ada yang parah, maksudnya parah juga itu ya. Di salah satu atau salah dua atau salah tiga hajatan. Wah, bukannya merasa maaf ya, saya bukan tak dihormati enggak. Inilah artis kita, artis depan gini. Tidak ada terus si dia yang sudah saya angkat tadi, selamat pagi kita, atau halo Pak, atau halo Mas, padahal tahu. Nah, itu sering terjadi. Saya selalu lucu ya orang-orang ini ya gitu. Kok aneh ya, berarti memang betul-betul mereka nggak siap jadi public figure. Kena sindrom tadi. Nah, kalau orang public figure itu istilahnya udah ready, malah ibarat ilmu padi semakin berasi semakin merunduk. Mereka enggak. Gitu loh. Siapa lu produser misalnya, malah dalam hati mungkin kayak gitu loh. Kayaknya gitu. Jadi karena baca dari ekspresinya. Kebaca dari ekspresinya. Kebaca. Mungkin Mas Pipit juga ngerti lah orangnya si A si B-nya mungkin tahu ya. Saya cuma siapa apa nggak siap mereka. Itu kalau diangkat parah. Nah, ada lagi waktu yang mau project lagi saya ada lagi ini cuman petunjuk Mas Didi waktu beliau masih ada ya, nggak boleh dibuat album fisik, langsung aja ke ini YouTube ya, digital. Nah, itu juga ada lagi yang parah. Kita meeting jam 3, oke, saya setengah 3 udah datang. Jam 4:15 ada yang baru datang. Oh Indonesia banget. Dengan cara ini Indonesia banget. Indonesia banget kayak gitu tuh biasanya. Nah, saya padahal sudah bilang tolong ya dari hal yang kecil kita disiplin. Suatu saat ini nanti terbang ke mana, luar pulau atau kemana, pesawat itu kita hadir di bandara 2 jam sebelum jadwal. Sebelum keberangkatan. Kalau datangnya udah telat, tiket hangus. Nah, seperti itu loh yang rapat jebret ya, sudah jam 3 saya sendiri setengah 3 datang.
mereka ada yang datang 4/4 gandengan tangan lagi. Jadi lebih ke niatnya barangkali. Jadi niat. ya itu tadi Meremehkan ya. Iya. Kesannya nggak siap gitu loh. Gitu. Jadi istilahnya kita sendiri sudah mati-matian ngangkat mereka, tapi mereka sendiri nggak siap secara ya apa itu ya, mental nggak siap, Tapi ada yang disiplin berubah nggak barangkali, siap. ada yang berubah dari sikap-sikap tadi ketika Mas Willy menemui di kemudian hari, misalkan ketemu di kemudian hari. Saya sih nggak mau ya istilahnya apa ya, ini kan hanya untuk evaluasi dan membangkitkan semangat teman-teman yang apa ya masih di situ Mencari ya. pengalaman. Nah, cuman saya nggak mau terlalu nanti dipikir apa ya. Saya cuman bagi pengalaman aja untuk ke depan teman-teman yang memang ada niat ke sana harus siap semuanya gitu. Siap mental terus kalahkanlah diri sendiri. Musuh itu terbesar diri sendiri kok gitu loh. Iya, Setuju. bisa Ya. ego diri. Kedepannya masih ada dari segala problem ini masih ada niat cita-cita untuk bikin album lagi apa Album bikin lagi. jadi produser lagi ya? Ada. Ya. Itu tadi artis yang salah Nah, satunya itu. tadi. Itu kan Salah satunya. anak sendiri. Ya, nggak Walaupun masalah. anak sendiri, Iya, nggak masalah. ya itu tadi saya harus Profesional. Profesional. dalam tanda kutip ya, Ya, penanganannya. pesan-pesan dari beliau. Saya harus kuat dulu apa? Saya kuatin dulu pihak saya. Siapa anak saya dulu. Nanti begitu dia sudah booming, otomatis dengan sendirinya kan. Iya. Saya tidak perlu keluar lagi kayak gini gitu, nggak perlu keluar kayak yang sekian tahun yang lalu. Gitu. Kayak dengan saya single waktu itu udah terbukti sendiri, Mas Kohar tahu sendiri. Oh, malah saya dikabari. Lo kamu linknya ini, Twitternya ini. Oh iya nomor satu. Nah, jadi kita langsung tahu online terus kan soalnya. Nah itu yang tema-tema gitu harus dibahas lain waktu ini. Ini banyak ini panjang sebetulnya. Ini Ya, tim produksi barangkali Mas sudah Willy punya closing Closing terkait statement. apapun lah. Dalam Pesan hidup atau ini kita pesan. ya harus seperti apa. moto bagaimana. hidup atau apa mungkin buat Dimas Diajeng di sana mungkin Mas Willy. Ya sebenarnya yang tadi saya sampaikan musuh Iya. terbesar itu diri kita sendiri. Betul. Bagaimana cara mengalahkannya? Iya. Mengalahkannya ya harus mau Lawan. ya harus mau dikritik itu harus mau. Kayak gini mungkin saya bilang gini, mungkin bagi teman-teman yang melakukan yang tadi saya sebutkan mungkin merasa wah ini gini-gini. Nah, itu justru harusnya sadar diri gitu loh. Harus merendah. Nah, itu harus gitu. Ya. Kita kalau untuk mencapai sesuatu harus ada pengorbanan apa? Yang nomor satu kalahkan ego. Ya. Kalau kita nggak ngalahin ego kita, terus berharap orang lain ngalah ya. Buktinya sudah ada. Nah, bukan saya yang bilang loh ya. Nah, tidak terasa waktu sudah berakhir ya Dimas Diajeng. Tidak terasa kami sudah menemani di malam hari Anda. Nah, jangan lupa saksikan terus podcast Cetik ini setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat live di Facebook. Dan juga bisa untuk Dimas Diajeng melihat di YouTube Netra Channel dan juga di Instagramnya Cetik Geni, cetik.ggeni. Nah, kami dari host podcast Cetik Geni pamit undur diri. Saya Rina Prameswari Itu Suwardono. dan juga ada Arnold Schwarzenegger. serta narasumber kita. Nanti kita akan lanjut di episode selanjutnya masih bersama kami